Halo teman-teman pecinta bonsai kelapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lalu Amrun di channel New Garden ya. Oke teman-teman, jadi untuk kegiatan saya kali ini, di sini saya akan membuat video dengan judul cara mudah membuat bonsai kelapa ya. Oke, nah tapi sebelum memulai video ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat bonsai kelapa dari nol ya. Dari cara menumbuhkan tunas hingga perawatan atau program daun pada bonsai kelapa ya. Nah, jadi ini adalah bahan bonsai kelapa yang usianya kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan. Ini satu daun pun tidak pernah dibuang teman-teman ini. Ini daun pertama, kedua, 3, 4, 5 ya. Jadi rata-rata pertumbuhan daunnya 1 bulan per daun ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan memulai dari cara menumbuhkan tunas pada bonsai kelapa ya. Nah, di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk menumbuhkan tunas dengan cara ini. Oke, di sini saya punya bahan seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan penumbuhan tunas dengan cara membuang bagian bawahnya ini. Oke, membuang bagian bawahnya, kemudian atasnya juga dibuang. Dan yang terakhir bagian kulit bagian luarnya ini. Ini kulit bagian luarnya dengan tujuan supaya air cepat meresap ke dalam serabut ya, sehingga cepat merangsang pertumbuhan tunas pada bahan bonsai kelapa. Ini sudah tumbuh akar seperti ini. Nah, jadi kelebihan menumbuhkan tunas bonsai kelapa dengan cara ini sangat banyak ya. Sangat banyak. Yang pertama, akar dari bonsai kelapa akan tumbuh lebih besar karena bagian serabutnya ini tetap lembab ya teman-teman, tetap lembab seperti ini. Kemudian yang kedua, bonggolnya akan selalu besar seperti ini, akan besar seperti ini. Nah, dan ketiga, resiko kematian ya, resiko kematian yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan mengupas full serabutnya ini. Kenapa saya katakan demikian? Dikarenakan di sini seandainya akar bagian sininya stres, masih ada akar-akar serabut pada bagian ini, serabut kelapanya ini ya, yang akan menopang pertumbuhan tunas ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini saya sudah punya bahan yang usianya kurang lebih 5 bulan. Di sini saya akan melakukan pengupasan ya. Melakukan pengupasan, tapi ini tergantung selera ya. Jika teman-teman ingin kondisinya tetap seperti ini, akan seperti ini nih. Akan seperti ini. Nah, tetapi untuk bahan saya yang ini saya akan melakukan pengupasan ya. Oke, simak terus video-video dari channel New Garden. Jangan lupa klik like, komen jika ada saran, kritik ataupun pertanyaan, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke. Oke teman-teman, jadi inilah dia bahannya. Ini adalah bahan usia 5 bulan. Nah, di sini akarnya sudah tembus. Nah, dan uniknya lagi, bahan ini sudah melalui program akar tahap 2. Oke, tahap 2. Jadi akarnya saya rasa akan sedikit unik ya. Seperti ini kondisinya. Serabut atau tapisnya ini belum disayat teman-teman. Ini. Oke, langsung saja kita update akar. Waduh.
Ini dia. Oke, seperti ini kondisi akarnya. Oke, lihat lebih dekat. Nah, di sini ada begitu banyak akar, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akar, teman-teman. Ini ada 7 akar. Ini dia. Mohon maaf, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, benar sekali 7. Seperti ini tampilannya. Apa yang saya katakan tadi benar kan? Jadi perakaran lebih subur. Seperti ini, ada banyak akar serabut. Kemudian jika teman-teman mau tanam langsung bisa menunjukkan akar seperti ini. Dikupas pun hasilnya saya rasa akan lebih bagus ya. Oke, sekarang saya akan melakukan pengupasan. Oke, saya akan melakukan pengupasan. Ini ya, teman-teman harus hati-hati ya. Ini dia. Nah, buat teman-teman yang ada saran atau kritik, saya sangat membutuhkan kritik dari teman-teman ya. Karena tanpa kritik serta dukungan kita tidak akan melakukan atau Oke, jadi di sini saya sangat membutuhkan kritik dari teman-teman, karena tanpa kritik atau saran dari teman-teman seseorang akan sulit untuk berkembang ya. Gitu. Nah, jadi setelah kondisi atau usianya 5 bulan, ini serabutnya ini sangat mudah dikupas, teman-teman ya. Sangat mudah dikupas, apalagi setelah terkena sinar, kemudian terkena hujan ya. Gitu. Ternyata ada juga akar baru nih, akar muda. Ini belum tembus ke sini. Jadi total ada 8 akar. Ini masih belum pasti karena kita belum mengupas seluruhnya ya. Tuh kan, tuh. Ngupasnya sangat mudah. Oke, saya skip saja. Nah, teman-teman, jadi seperti ini kondisi akarnya. Menurut saya cara ini benar-benar bagus ya. Bukan karena cara ini saya yang buat, tapi ini saya sangat merekomendasikan buat teman-teman dengan cara ini. Teman-teman bayangkan di sini usia kelapa ini hanya 5 bulan. Kemudian akarnya sudah ada 9 akar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dia. 9 akar, teman-teman. Oke. Nah, tapi kekurangan untuk cara ini adalah kita tidak bisa melakukan vernis atau melakukan penghalusan batok secara langsung seperti ini contohnya, tapi serabutnya ini sudah lapuk, teman-teman, seperti ini. Oke, akan saya haluskan menggunakan ini. Saya berharap semoga teman-teman terinspirasi dengan cara saya ini, karena saya juga pastinya ketagihan untuk membuat bonsai kelapa dengan sistem yang satu ini. Ini nih.
Jadi ingat teman-teman harus mengupas bagian bawahnya sehingga saat proses pengupasan serabutnya tidak akan keras ya. Karena bagian bawah kelapa itu dominan keras ya, lebih keras, sehingga saat pengupasan itu bisa merusak akar pada bonsai kelapa teman-teman. Seperti ini akar mudanya ini, dan bukan tidak mungkin akan tumbuh akar lagi pada bagian batangnya ini. Nah, kemudian ini dia teman-teman, proses, kita lanjut ke proses penanaman ya. Program penanaman, di sini saya sudah punya pot dan saya akan menanamnya dengan gaya seperti ini. Seperti ini, sederhana saja. Oke. Atau seperti ini. Oke, seperti ini saja ya. Nah, kemudian di sini serabut bekas pengupasan pada bahan kelapa ya. Di sini teman-teman jangan buang semua. Gunakan juga sebagai media tanam untuk mempercepat proses adaptasi ya, adaptasi pada media tanam seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, jadi untuk media tanam sudah saya jelaskan sebelumnya. Media tanam yang saya gunakan yaitu kokopit atau serabut kelapa, kemudian sekam padi atau sekam bakar, yang ketiga adalah pasir sungai, dan yang keempat adalah tanah kotoran hewan ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi untuk akar mudanya ini teman-teman bisa melakukan infus atau meninggikan atau melakukan pembedengan pada bagian batoknya ini, sehingga akar ini pertumbuhannya akan lebih cepat ya, hingga menyentuh bagian media tanam. Di sini teman-teman harus perhatikan untuk posisi tanamnya, sebaiknya lakukan dengan pelan-pelan sehingga tepat pada bagian tengah pot ya, seperti ini. Ini masih miring sedikit. Oke, cukup seperti ini. Ini dia. Bagian belakangnya juga mantap seperti ini. Kemudian tahap terakhir ya. Tahap terakhir adalah penyayatan atau merapikan bonggol pada ini nih, si bonsai kelapa. Oke, simak terus, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Ini dia proses yang terakhir. Oke, seperti ini. Di sini saya sudah punya 2 pisau sayat. Ini dia. Ini untuk melakukan penyayatan pada bagian tapis atau serabutnya ini.
Dan ini untuk merapikan bonggol, mulai dari bagian bawah. Ini dia. Oke, kemudian penyayatan. Ini dia. Oke, satu daun sudah selesai. Ini dia, kemudian daun yang kedua. Oke, jadi seperti inilah seterusnya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Jadi kondisinya seperti ini setelah dilakukan penyayatan. Kemudian kita siram. Nah, dan yang terakhir adalah menumbuhkan akar ini nih, akar-akar baru ini. Di sini saya menggunakan teknik infus, yang dimana akan menggunakan sebuah kain seperti ini. Ini adalah kain, kemudian cukup kita basahkan saja seperti ini. Lilitkan pada bagian bonggol, kemudian langsung turun ke bagian akarnya ini. Oke, cukup seperti ini. Jadi kondisi akarnya ini akan tetap lembab, sehingga setelah menyentuh tanah nanti akan kita buka ini nih, kainnya ini atau bahan infusnya ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga teman-teman terinspirasi dengan cara saya ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.